Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Ayah bunda sekalian, dalam sebuah seminar saya pernah ditanya oleh seorang bunda. Beliau menanyakan, Bu, bagaimana bisa kita ridho pada anak kita? Masa sih kita ridho ketika melihat anak kita main gadgetnya berlebihan? Kita sudah ingetin, kita sudah batasi, tapi anak masih terus main gadget berlebihan. Sehingga membuat perasaan kita jadi kesel, jadi marah, jadi kecewa. Bagaimana Bu, masa harus ridho dengan perbuatan atau perilaku anak yang belum sesuai harapan? Bagaimana menurut ayah bunda? Ayah bunda sekalian, anak-anak kita tentu saja ingin sekali kita didik, asuh, besarkan menjadi versi terbaik mereka. Kita punya harapan itu harus, tetapi ada kondisi-kondisi di mana harapan kita tidak sesuai kenyataan. Inilah yang kemudian menjadi masalah, karena ada kesenjangan antara apa yang kita harapkan dengan kenyataan di lapangan. Kita berharap anak-anak kita bisa dewasa, mandiri, bisa membatasi pengelolaan waktunya dalam menggunakan gadget. Sedangkan pada kenyataannya, menurut kita, anak kita main gadgetnya masih berlebihan. Mungkin sampai mengganggu waktu-waktu di mana mereka harus ibadah, harus belajar, harus mandi, harus mengerjakan tugas. Tentu saja kondisi yang tidak ideal tersebut membuat perasaan kita kecewa, marah, sedih, ataupun khawatir bila itu sudah berlebihan. Nah, bagaimana menyikapinya? Masa harus ridho dengan kondisi tersebut? Betul banget. Kita perlu melatih diri kita untuk bisa ridho apapun kondisi anak kita saat ini. Ridho artinya kita bisa menerima dan berlapang hati dalam menyikapi kondisi mereka yang belum sesuai harapan. Cek ya, tadi ketika ada masalah, contohnya anak masih menggunakan gadget berlebihan, cek perasaan kita. Perasaan kita kesal, perasaan kita marah, perasaan kita khawatir. Nah, perasaan inilah yang perlu untuk kita ubah menjadi ridho. Bukan berarti ketika kita ridho, kita lantas mendiamkan, membiarkan, menelantarkan anak kita tetap dengan perilakunya yang tidak sesuai harapan. Tidak. Jadi perasaan kita lah yang perlu kita ubah dulu ke ridho, ke damai, ke cinta, ke syukur. Sebelum akhirnya kita bisa mengubah keadaan anak kita. Bagaimana mungkin kita mau menegur, mengingatkan anak kita, sementara di hati kita masih marah, kesel, kecewa, takut. Maka ini, perasaan ini akan mempengaruhi respon kita, mempengaruhi tindakan kita. Contohnya, melihat anak sedang main gadget, sudah melebihi batas waktu. Perasaan kita kesel. Kalau kita langsung bereaksi saat kita kesel, maka yang terjadi, ya jadinya ngeselin. Karena kita memancarkan emosi kita pada anak kita. Maka yang kita tangkap atau hasilnya adalah perilakunya yang ngeselin. Ketika kita berperilaku dalam kondisi kesel, maka perilaku kita menjadi ngeselin. Dan hasilnya kita jadi tambah kesel. Karena anak gak terima ketika kita ngeselin mereka. Contohnya perilaku yang ngeselin, kita langsung ambil HP-nya, kita jadi bentak anak kita jadi berkata kasar kepadanya, kita jadi nyubit atau mukul dia. Nah, tentu perilaku kita saat kesel ini dalam mengingatkan anak akan ngeselin dia. Dan ketika dia merasa kesel, ya saat lagi asik bermain langsung diambil, dibentak, dilabel, dipukul, maka dia akan memberontak. Akhirnya jadi sama-sama kesel. Nah, bagaimana bisa mengubah? Ya kita harus mengubah dulu perasaan kita. Ya, ketika kondisi anak belum seperti harapan kita merasa kesel, kita akui bahwa kita merasa kesel. Nah, perasaan inilah yang perlu kita ubah terlebih dahulu, ayah bunda, ke titik ridho. Ya Allah, meskipun saya merasa kesel banget dengan kondisi sikap anak saya selama ini, main gadgetnya masih sangat berlebihan. Sementara saya ingin dia bisa mengatur waktunya.
Saya ingin dia bisa tetap beribadah tepat waktu. Saya ingin dia bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Saya ingin dia bisa lebih produktif melakukan hal yang bermanfaat di rumah. Saya ingin dia bisa lebih berprestasi lagi dan membatasi penggunaan gadgetnya. Namun ya Allah, meskipun kondisinya saat ini belum sesuai harapan saya, sehingga masih kesel rasanya, marah rasanya, khawatir rasanya, saya ikhlas. Saya ridho menerima perasaan ini. Saya ridho ya Allah kepada anak saya. Meskipun dia belum seperti harapan saya. Meskipun kondisinya belum ideal. Saya ridho menerima anak saya apa adanya saat ini. Saya pasrahkan padamu membaiknya keadaan kami. Membaiknya kondisi anak saya. Meningkatnya rasa tanggung jawab anak saya. Meningkatnya kedewasaan anak saya dalam mengelola waktunya. Saya pasrahkan padamu. Saya ikhlas ya Allah menerima kondisi yang ada selama ini. Saya ikhlas, ridho ya Allah menerima perasaan saya yang tidak baik-baik saja ini. Saya pasrahkan padamu yang terbaik buat kami semuanya. Nah, itu afirmasi yang bisa kita gunakan untuk merilis emosi kita dari yang negatif menjadi positif. Jadi kenali bahwa kita masih punya rasa marah, rasa kesel atas perilaku anak kita, dan itu kita ridhoi dulu. Jadi yang kita ridhoi adalah perasaan kita. Ridho artinya kita menerima perasaan kita yang tidak baik-baik saja. Kita menerima kondisi anak kita saat ini yang belum seperti harapan. Namun penerimaan bukan berarti pembiaran. Jadi ketika kita ridho, ketika kita menerima kondisi yang saat ini, kita tetap punya ikhtiar, punya harapan ke depan lebih baik. Tapi yang perlu kita kondisikan untuk mengubah ke depan lebih baik adalah perasaan kita dari negatif menjadi positif, dari yang marah menjadi ridho. Karena ridho ini akan mengundang ketenangan, kelapangan, kedamaian di hati kita. Dan kedamaian ini akan membuat perilaku kita jadi lebih terkendali. Contohnya ketika kita damai hatinya, kita bisa memberi jeda untuk anak kita menyelesaikan urusannya di HP-nya dulu. Nah, 5 menit lagi ya main HP-nya, selesaikan apa yang mau kamu selesaikan. Filmnya, gamenya, setelah ini mandi ya. Setelah ini belajar ya, setelah ini ke masjid ya, setelah ini sholat ya. Jadi kita lebih tenang menunggu ataupun berproses dalam anak kita menyetop gadgetnya untuk kegiatan selanjutnya. Jadi keridoan kita mengundang ketenangan, ketenangan kita menuntun perilaku kita menjadi lebih bijak dan terkendali. Sehingga itu akan mendorong anak kita juga untuk melakukan apa yang kita minta. Nah, itu pentingnya ya. Jadi bukan berarti ridho artinya membiarkan perilaku negatif itu terus berlanjut, tapi ridho membuat perasaan kita jadi lebih tenang, jadi lebih damai ketika harus merespon ataupun mengkondisikan anak kita memperbaiki sikapnya. Dan perasaan yang tenang dan positif ini akan menyebar vibrasinya, dirasakan oleh anak dan anak akan mudah untuk menindaklanjuti ataupun mengikuti apa yang kita minta. Karena emosi bersifat menular. Jadi kalau yang kita pancarkan emosi negatif, maka itulah yang kita dapatkan. Maka kalau kita sudah mengubah perasaan kita menjadi ridho, menjadi cinta, menjadi syukur, menjadi bahagia terhadap anak kita, maka mereka pun akan memancarkan hal itu kepada kita. Ketika yang di dalam diri sudah kita perbaiki, menjadi lebih baik, ridho positif, maka hal-hal di luar diri kita akan terasa dan terlihat lebih baik, menyenangkan dan positif juga. Begitu ayah bunda sekalian, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Ketika kita bisa mengkondisikan hati kita senantiasa ridho kepada anak-anak kita, insya Allah pertolongan, keajaiban, dan petunjuk dari Allah datang yang akan memudahkan kita dalam menjalankan peran kita sebagai orang tua. Pastinya tidak mudah, tapi insya Allah bersama Allah semua akan lebih mudah dan menjadi lebih baik insya Allah. Semoga bermanfaat, selamat berbahagia bersama keluarga tercinta.